Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Ida Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan tema cerita. Nah, yang pertama itu ada hakikat tema. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur karya sastra dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semantis dan yang menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan. Nah, di pihak lain, memukakan bahwa tema adalah gagasan yang abstrak utama yang terdapat dalam sebuah karya sastra atau yang secara berulang-ulang dimunculkan baik secara eksplisit maupun yang banyak ditemukan implisit lewat pengulangan motif. Nah, dari kedua definisi tersebut secara makna tidak berbeda dan bahkan mereka saling melengkapi. Nah, tema disaring dari motif-motif yang terdapat dalam karya yang bersangkutan yang menentukan hadirnya peristiwa-peristiwa konflik dan situasi tertentu. Nah, dengan demikian untuk menemukan tema sebuah karya fiksi haruslah disimpulkan dari keseluruhan cerita, walaupun sulit ditentukan secara pasti tema bukanlah makna yang terlalu disembunyikan, namun belum tentu juga dikemukakan secara eksplisit. Tema dapat dipandang sebagai dasar cerita, gagasan dasar umum, sebuah karya novel gagasan. Dasar umum inilah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pengarang yang dipergunakan untuk mengembangkan suatu cerita. Nah, next selanjutnya itu ada tema mengangkat masalah kehidupan. Pengarang yang memilih dan mengangkat berbagai masalah dan kehidupan yang menjadi tema atau sub-subtema ke dalam karya fiksi sesuai dengan pengalaman, pengamatan, dan aksi interaksinya dengan lingkungan. Masalah hidup dan kehidupan melayani manusia yang amat luas dan kompleks, seluas dan sekompleks permasalahan kehidupan yang ada. Masalah yang berada dalam masalah manusia tidak sama. Ada masalah tertentu yang bersifat universal. Artinya, hal itu akan membantu setiap orang dimanapun dan kapanpun, walau dengan tingkat intensitas yang tidak sama. Misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah cinta, rindu, cemas, takut, maut, religius, nafsu, dan lain-lain. Nah, novel yang dapat dipandang sebagai hasil dialog dan mengungkapkan kembali berbagai permasalahan hidup dan kehidupan tersebut setelah melewati penghayatan yang intens, selektif, subjektif, dan diolah dengan daya imajinatif atau sekreatif mungkin ya oleh pengarang ke bentuk dalam rekaman dunia. Nah, selanjutnya itu ada tema dan unsur cerita lain. Tema dalam sebuah karya sastra fiksi hanyalah salah satu dari sejumlah unsur pembangun cerita yang lain yang secara bersama membentuk sebuah keseluruhan. Nah, jadi di pihak lain unsur-unsur tokoh dan penokohan, plot dan pemplotan, latar dan pelataran, dan cerita dimungkinkan menjadi padu dan bermakna jika diikat oleh sebuah tema. Jadi, tema bersifat memberkoherensi dan makna terhadap keempat unsur tersebut dan juga berbagai unsur fiksi yang lain seperti berikut ini ya. Yang pertama itu tokoh dan penokohan. Tokoh cerita, khususnya tokoh utama, adalah pembawa dan pelaku cerita, pembuat, pelaku, dan penderita peristiwa-peristiwa yang diceritakan.
Nah, dengan demikian, sebenarnya tokoh-tokoh utama cerita inilah yang bertugas atau tepatnya ditugasi untuk menyampaikan tema yang dimaksud oleh pengarang. Tentu saja berhubungan fiksi merupakan karya seni. Penyampaian tema itu seharusnya tidak bersifat langsung, melainkan hanya melalui tingkah laku verbal dan non-verbal. Selanjutnya itu ada plot. Nah, plot pada hakikatnya adalah apa yang dilakukan oleh tokoh dan peristiwa apa yang terjadi dan dialami oleh tokoh. Nah, plot merupakan penyajian secara linear tentang berbagai hal yang berhubungan dengan tokoh. Maka pemahaman kita terhadap cerita amanat ditentukan oleh plot. Oleh karena itu, penafsiran terhadap tema pun akan banyak memerlukan informasi dari plot dalam kaitannya dengan tokoh yang dipermasalahkan. Tak hanya apa yang dilakukan dan dialami oleh tokoh cerita, apa jenis aktivitas atau kejadiannya sendiri yang mampu memunculkan sebuah konflik. Dan yang ketiga itu ada latar. Latar merupakan tempat, saat dan keadaan sosial yang menjadi wadah tempat tokoh melakukan dan dikenai suatu kejadian. Nah, latar ini bersifat memberikan aturan permainan terhadap tokoh. Latar akan mempengaruhi tingkah laku dan cara berpikir tokoh, dan karenanya akan mempengaruhi pemilihan tema, atau sebaliknya, tema yang sudah dipilih akan menuntut pemilih latar dan tokoh yang sesuai dan mampu mendukung. Nah, yang keempat itu ada cerita. Cerita juga merupakan unsur yang lain dapat diibaratkan sebagai alat angkut kendaraan yang berfungsi untuk membawa muatan atau tema makna untuk disampaikan ke alamat yang dituju pembaca. Jika kendaraan itu lancar, mesin dan sebagai bagiannya bagus, kemungkinan sampai ke alamatnya cukup besar. Sebaliknya, jika kendaraan itu tidak baik, bagian-bagian banyak yang angus, sehingga sering macet, kemungkinan untuk sampai ke alamat lebih kecil. Nah, kehadiran berbagai unsur intrinsik dalam karya fiksi dimaksudkan untuk membangunkan sebuah unsur cerita. Oke, next selanjutnya itu ada penggolongan tema. Yang pertama tema tradisional dan non-tradisional. Nah, tema tradisional itu adalah tema yang dapat dipandang sebagai tema yang bersifat tradisional, misalnya kebenaran dan keadilan mengalahkan kejahatan dan cinta yang sejati menuntut pengorbanan. Terus yang kedua itu ada tingkatan tema menurut Shipley. Nah, Shipley membedakan tema karya sastra ke dalam tingkatan-tingkatan. Semuanya ada 5 tingkatan. Yang pertama itu ada tema tingkat fisik, terus ada organik, sosial, egoik, dan divini. Dan itu ada selanjutnya itu ada tema tambahan. Tambahan atau tema utama pada hakikatnya merupakan makna yang dikandung cerita. Makna dalam suatu cerita mungkin saja lebih dari satu interpretasi. Hal inilah yang menyebabkan tidak mudahnya kita menentukan tema pokok cerita atau yang disebut tema mayor. Selanjutnya itu ada penafsiran tema. Tema hadir bersama dan terpadu dengan unsur struktural yang lain, sehingga yang kita jumpai dalam sebuah novel adalah cerita. Nah, kegiatan menafsirkan tema sebuah karya fiksi barangkali merupakan tugas yang paling banyak dibebankan kepada siswa. Semua orang yang pernah menjadi belajar pasti mengalami mendapat pertanyaan itu, namun belum tentu terhadap aspek fiksi yang lainnya. Nah, unsur tokoh, plot, dan latar yang oleh Staton dikategorikan ke dalam fakta. Nah, yang pertama itu ada penafsiran sebuah tema mestinya mempertimbangkan setiap detail dalam cerita. Yang kedua ada tidak bersifat bertentangan dengan tiap detail cerita. Nah, yang ketiga itu adalah penafsiran tema mestinya tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang kurang akurat. Yang keempat, ada penafsiran tema dalam karya fiksi mestinya mendasarkan pada bukti-bukti yang secara langsung yang ada di dalam cerita. Nah, parameter ini mempertegaskan bahwa penetapan tema haruslah didasarkan pada bukti-bukti yang ada di dalam cerita itu, baik langsung maupun tidak. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil karenanya tidak boleh bertentangan dengan bukti dan fakta-fakta yang ada.
Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.